92,7 FM Yusan Radio. Yusan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Yusan di Sumedang, Tanang dan sekitarnya. Alhamdulillah kita jumpa lagi melalui formulasi Popfilm sebenarnya. Namun kali ini kita akan melaksanakan satu program spesial, yaitu obsesi ya. Obrolan segala sisi yang kita tempatkan di sore hari atau siang hari ini. Edisi hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 atau bertepatan juga dengan hari ke-21 ya, bulan Ramadan 1447 Hijriah. Selamat melaksanakan ibadah puasa di hari ke-21, mudah-mudahan sampai di maghrib nanti saat berbuka puasa dan segala amal ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Yusan, pada hari ini kita akan mengadakan dialog interaktif ya, atau obsesi, akan bersama sahabat Yusan di siang hari ini, yaitu dari Bea Cukai Bandung ya. Oke. Dan telah hadir Bapak Yudi Irawan. Beliau adalah kasih penyuluh dan layanan informasi Bea Cukai Bandung. Selamat siang Pak. Siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke. Dan hadir juga Bapak Denny Kuswa ya, dari bagian ekonomi dan sumber daya alam Kabupaten Sumedang ya. Oke, selamat siang Pak Denny. Siang, Pak. Rasanya dengan Pak Denny pernah ketemu ya? Pernah ngobrol? Yeah. Dengan Pak Yudi nampaknya baru hari ini ya. Saya Ciko Pak ya. Kebetulan tugas saya Selasa, Rabu, dan Jumat. Jadi kebetulan pada hari ini saya memandu gitu Pak ya. Kita akan ngobrol seputar apa Pak? Masih seputar rokok ilegal ya? Yeah. Oke, rokok ilegal. Kenapa selalu berbicara soal rokok ilegal, Pak Yudi? Karena memang ini terkait dengan, pertama terkait dengan penerimaan negara ya. Iya. Terkait di bidang cukai. Betul. Kemudian juga terkait dengan tentunya dengan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat, ya. Istilahnya rokok yang legal aja tidak sehat, apalagi rokok yang ilegal gitu. Yang tidak jelas ya. Oke. Legal yang tidak jelas, tidak terverifikasi, tidak terstandarisasi, jadi itu sangat berbahaya sebenarnya buat masyarakat untuk dikonsumsi. Oke. Kalau kemudian kita berbicara soal rokok ilegal, tentu kaitannya dengan upaya-upaya yang dilakukan gitu ya, Pak Yudi, oleh terutama dalam hal ini tentunya oleh Dinas Pajak ya, yaitu tentang bagaimana memberantas begitu ya, peredaran rokok ilegal ini. Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan? Ya, jadi Bea Cukai secara konsisten ya melakukan pengawasan terhadap untuk penindakan rokok ilegal ya. Betul. Baik di Kota Bandung dan sekitarnya maupun di seluruh Indonesia. Gitu. Area kerjanya Bandung itu masih Sumedang ya? Ya, atau Bea Cukai Bandung itu area kerjanya di Kota Bandung, Bea Cukai di Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Cimahi dan Kabupaten Sumedang. Oh, jadi ada 5 kabupaten. Oh, 5 kabupaten dan kota ya. Oke. Iya. Nah, itu dari kita secara konsisten melakukan baik operasi penindakan ataupun pengawasan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama dengan pemerintah daerah Sumedang. Gitu. Nah dari hasil operasi itu untuk tahun ini
kita secara keseluruhan sudah menegah ya 4,4 juta batang rokok sampai dengan bulan Februari ini. 4,4 juta batang rokok. Itu hitungannya batang ya, per batang ya. Karena itu berhubungan dengan cukai. Betul. Cukai itu per batang. Iya, betul. Kemudian tahun kemarin kita sudah menindak sekitar 16 juta batang. Waduh. itu yang secara Jadi kalau misalnya dihitung berdasarkan cukainya berapa itu 4 juta batang? Jadi kebanyakan itu adalah golongan 1 ya untuk filter. Satu batang rokok itu cukainya Rp1.200. Oke. 1.200 sekian, kalau dikali 1 juta kan sudah 1 miliar. Ini yang 4 juta itu yang di Sumedang saja begitu Pak? Enggak, atau keseluruhan? Ya di wilayah kerja kami. Wilayah kerja, oke. Bea Cukai Bandung ya, oke. Ya. Itu 4 juta ya. Termasuk di bulan Ramadan ini gimana Pak peredaran rokok ilegal itu Pak? Apa berpuasa gitu? Betul, ini seperti yang ada siklusnya ya. Iya. Dari produksi rokok pun kalau di bulan Ramadan itu jauh berkurang. Ya, berkurang ya. Tidak waktu untuk merokok itu kan terbatas ya. Jadi dari penjual rokok pun akhirnya ada penurunan di bulan Ramadan gitu. Jadi otomatis yang rokok ilegal pun juga peredarannya juga berkurang begitu. Jadi tidak seperti pada bulan-bulan sebelum bulan puasa ya, di luar bulan puasa ya itu ngebul terus. Itu yang dilakukan oleh Bea Cukai Bandung ya. Bagaimana halnya dengan Kabupaten Sumedang nih Pak? Ya, Sumedang ini kan bagian dari, tidak terlepas dari bagian dari peredaran di Jawa Barat ya. Betul. Artinya memang kalau tadi disampaikan Pak Yudi, di wilayah Bandung saja mencapai 4 juta batang. Ya mau tidak mau itu sebagiannya ada di wilayah Sumedang. Ya? Okay. Apalagi secara geografis, Sumedang ini kan wilayahnya wilayah pegunungan. Betul. Lalu banyaknya pelosok gitu ya. Kalau perkotaannya sendiri kan nyaris sedikit. Sehingga memang kondisi ini juga mendukung bagaimana bahwa perkembangan di Kabupaten Sumedang, peredaran rokok ilegal ini ya mau tidak mau cukup banyak juga. Oke. Sehingga memang ini satu komitmen yang harus dibangun bahwa bersama dengan KWC Bandung ini kita membangun bersama, berkolaborasi bagaimana meminimalisir peredaran di Kabupaten Sumedang. Oke. Kalau misalnya produsennya ditemukan nggak di Sumedang? Kalau dari sisi produsen, mungkin kalau daerah Sumedang ini kan sebagai salah satunya produsen juga. Hanya memang kebanyakan rokok ilegal ini kan kalau di data di Pak Yudi sebagaimana disampaikan beberapa waktu belakang ini kan rata-rata memang di rokok linting Pak ya. Rokok linting atau filter ya itu. Nah, kalau di Sumedang ini kan posisinya Bang Ciko pertama di kita itu produknya itu tembakotis, banyaknya tembakotis. Tembakotis ini kalau ya biasa tembakau yang dilinting gitu ya, kayak mole gitu ya, ya tampang kalau dulu itu. Nah, yang kalaupun memang berkembang hari ini kita juga ada beberapa beberapa perusahaan yang beralih ke rokok linting. Tapi itu masih terbatas, itu 1-2 perusahaan yang secara teknis di luar bako mole. Tapi tentunya kebanyakan secara teknis para pelaku di kita alhamdulillah wajib pajak. Artinya patuh terhadap aturan. Tidak ditemukan perusahaan-perusahaan yang yang mengedarkan ilegal lah ya. Secara pada dasarnya semuanya itu legal. Ya hanya memang lebih jauhnya di Sumedang ini hanya menjadi wilayah peredaran gitu. Seperti itu. Daerah ini ya konsumen. Karena mungkin perokoknya banyak juga Pak. Pak Yudi ya, saya balik lagi ke Pak Yudi. Kan misalnya Bea Cukai Bandung itu tentunya tidak sendirian ya di dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai dalam rangka upaya ya memberantas dan sebagainya. Kerjasama mungkin kalau dengan pemerintah daerah pasti ada ya. Bagaimana halnya kalau misalnya dengan masyarakat Pak? Apa yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat dalam hal membantu misalnya untuk kelancaran tugas-tugas yang diemban oleh Bea Cukai Bandung dan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang? Ya,
justru memang peran masyarakat yang kita sangat harapkan ya. Jadi kita melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, melakukan sosialisasi seperti Kabupaten Sumedang ini kita dengan dengan KIM ya, komunitas informasi masyarakat, kemudian aparat di pemerintahan, kemudian juga dengan masyarakat umum lainnya. Nah itu kita memberikan sosialisasi baik saat tatap muka ataupun dengan talk show seperti ini, dan kita memberikan kepada mereka saluran untuk berpartisipasi melalui kita ada nomor WhatsApp-nya. Jadi apabila masyarakat menemukan peredaran rokok ilegal bisa dilaporkan ke Bea Cukai nanti atau ke Satpol PP di Pemda Sumedang. Nanti kita akan lakukan penindakan kepada para pelaku ilegal. Kadang-kadang sebagai bagian dari masyarakat, ketika kita ingin melaporkan sesuatu, misalnya sesuatu yang berhubungan dengan pelanggaran hukum gitu, kadang-kadang kita ragu gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Nah, apa upaya yang dilakukan oleh dalam hal ini oleh Bea Cukai misalnya untuk melindungi lah gitu, supaya kadang-kadang kan kita berpikirnya secara ini aja ya. Kalau saya laporkan, bagaimana saya misalnya oleh ini teman-teman atau oleh warung atau oleh apa gitu ya menjadi apa gitu ya. Itu dilindungi nggak ya, misalnya melalui website itu kerahasiaan yang itu dijamin ya dan lain sebagainya. Jadi karena pelaporannya kita melalui WhatsApp kantor kita ya, secara kita memang yang yang akses ke WA itu juga kita terbatas ya, orang-orang tertentu saja. Untuk pelapor itu jelas dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh kita pelapor sampai identitasnya terbuka gitu kan, secara terbuka. Nah itu kan sudah dilindungi undang-undang. Kemudian dengan teknologi yang sekarang ini melalui WhatsApp ini kan masyarakat lebih mudah. Jadi pelaporan itu bisa secara mungkin ada warung nih jualan, dari kejauhan udah difoto aja kan. Ini warungnya, terus di tag saja lokasinya kan gitu. Di mana begitu ya? Lokasinya kan harus di share lokasinya. Di situ kan sudah terlindungi lah, secara teknologi pun terlindungi, tidak akan. Kalaupun sampai keluar si pelapor ini berarti ya Bea Cukai berarti yang bocornya. Iya. Bagaimana misalnya Pak mengecek laporan tersebut, apakah langsung atau bagaimana? Nah itu menindaklanjutilah laporan tersebut. Ada masyarakat juga yang menanyakan, Pak sudah kita laporkan kok kenapa nggak ada penindakan? Itu iya. Ya kami bekerjasama dengan Satpol PP pemerintah daerah Sumedang itu, jadi kita tidak langsung dulu nih. Kita turunkan dulu intel ya, intelijen gitu, kita turunkan dulu untuk memantau siapa sih pemasoknya gitu. Yang kita kejar itu siapa yang mensuplainya ke situ kan gitu. Biar kita ketemu sampai ke yang lebih besarnya. Tapi kalaupun memang setelah kita pantau agak kesulitan ya, kita tetap menindak dari warung itu sendiri gitu kan. Baik kalau misalnya warung itu kita tindak secara edukasi terlebih dahulu, kita sita tapi tidak dilakukan penindakan atau kepidananya sanksi atau gitu ya, tidak ada gitu. Kita lakukan sosialisasi dulu, edukasi. Tapi kalau memang sudah kemarin juga udah kena nih gitu kan ya, sudah kita lakukan sanksi langsung di situ. Kan Pak, misalnya setiap warung dan toko besar misalnya dari sisi peredaran atau yang diedarkan rokok ilegal tersebut pasti jumlahnya berbeda-beda gitu Pak. Betul, tergantung. Apa ini ada hubungannya juga dengan nanti pada saat penindakan dan sebagainya itu ada hubungannya. Ini warung kecil misalnya hanya jual berapa gitu ya. Apa ada istilah tersebut, hanya jual misalnya beberapa bungkus? Gitu. Ada nggak itu? Tidak ada. Ada istilah itu ya? Tidak ada istilah itu, tidak ada pelapan khusus ya. Hanya kita kan lihat sumber daya kita juga, waktu juga. Jadi kalau misalnya itu kecil, kita pantau dulu siapa sih pemasok. Ya, tapi kalau memang perlu dilakukan penindakan ya, kita biasanya untuk yang pertama kali itu kita lakukan edukasi terlebih dahulu. Tapi kalau ini warung udah berapa kali ya langsung kita denda gitu kan. Jadi kalau udah kelihatan besar ini grosirnya udah langsung kita tindak. Jadi tidak dilihat berapa tidak banyak ya, berapa jumlah yang dijual gitu ya. Nah dari sisi bagian perekonomian nih Pak Denny ya, tentunya ini menimbulkan kerugian apa saja yang bisa ditimbulkan
begitu kalau misalnya begitu masifnya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumedang khususnya begitu Pak Denny? Baik, memang bagi Pemda Sumedang ini dilema sebetulnya ya. Iya. Karena apapun ceritanya, di satu sisi masyarakat ini kan didorong untuk berusaha secara mandiri gitu ya. Betul. Dan UKM ini juga ya, warung-warung ini kan kita juga masuk dalam kelompok UKM, kita juga dorong bagaimana pengembangannya. Namun di sisi lain kita juga harus patuh aturan. Artinya di saat melakukan hal yang kurang bagus dalam konteks berbisnisnya, ya itu juga akan berdampak sangat luas juga. Selain bagi kita di pemerintahan, sebetulnya kan berdampak juga bagi mereka yang melakukan kegiatan ilegal tersebut ya. Betul. Oleh sebab itu memang akhirnya kita senantiasa melakukan edukasi kepada masyarakat. Tadi sampaikan Pak Yudi juga, memang kita berupaya informasi ini semaksimal mungkin bisa sampai di masyarakat. Ada beberapa hal yang kita lakukan untuk penguatan informasi ini sehingga bisa masuk diketahui oleh masyarakat secara luas di pelosok. Sampaikan tadi, selain ada beberapa media untuk media cetak, media elektronik, kita lakukan juga secara proses, kita juga ada pembinaan pada sumber daya manusia. Di Sumedang ini melalui aparatur sampai dengan tingkat desa, dengan pemerintahan juga, itu ada yang pengelola medsos di masing-masing lembaga. Kita coba bagaimana peran mereka untuk bisa membantu menyampaikan informasi pada masyarakat. Tadi kelompok informasi masyarakat juga yang berperan bagaimana mengangkat pembangunan di Kabupaten Sumedang di daerah. Selain dia mengekspos keberhasilan pembangunan yang ada di Kabupaten Sumedang di daerah gitu ya, mereka juga punya kewajiban kita bina, kita edukasi. Mereka juga ikut berperan untuk membantu, dalam hal ini membantu pemerintah Kabupaten Sumedang, tentunya lebih jauhnya membantu rekan-rekan di Bea Cukai untuk menginformasikan seperti itu. Jadi sekecil apapun apa yang dilakukan oleh masyarakat yang berhubungan dengan rokok ilegal ini, ya diharapkan jangan terjadi gitu ya. Karena tadi tidak ada batas toleran, bahwa selama mereka melakukan perniagaannya di niaga yang ilegal, ya mau tidak mau kena sanksi atas aturan yang ada gitu. Iya. Jadi tidak dilihat ini warung kecil. Betul. Ini besar. Hanya kita berupaya semaksimal mungkin. Ya tadi memang betul, tadi ada dua tahapan pelaksanaan ya. Yang pertama kan kita juga selain melakukan operasi yang dilaksanakan oleh Pak Yudi dan rekan-rekan yang memang bekerja sama dengan kami di Kabupaten Sumedang, termasuk dengan aparat APH yang ada di Sumedang. Kita juga kan ada tahap awalnya, kita ada pengumpulan informasinya dulu. Betul. Dari sisi konteks pengumpulan informasi pun ya itu juga kita coba inventarisir sejauh mana si data yang kita dapatkan gitu. Yang kedua dari sisi operasi itu kan ada juga yang sifatnya edukasi. Kita imbangi bahwa pelaksanaan tindakan itu juga tidak serta-merta langsung dilakukan tindakan. Tentunya kita lakukan juga edukasi, edukasi, penguatan, informasi. Kecuali tadi kalau bandel ya Pak Yudi ya, kalau bandel apa boleh buat gitu. Oke, Pak Yudi, dari tahun ke tahun ya sebelumnya gitu sampai 2026 awal ini, peredarannya ada peningkatan atau bagaimana nih? Dari sisi peningkatan peredaran dan penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai. Dari sisi survei survei dari UGM itu ada peningkatan setiap tahunnya terhadap rokok ilegal dibandingkan dengan produksi yang legalnya. Makanya dari Bea Cukai pun juga penindakan juga meningkat ya. Jadi seiring gitu ya, beriringan gitu ya. Tahun 2024 kita di Bea Cukai Bandung itu 10 juta batang. Tahun 2025 tadi 16 juta batang. Gitu. Tahun ini kan baru bulan Februari aja udah 4,4 juta batang. Baru Februari ya, Maret ya. Semakin yang produksi legalnya meningkat, yang ilegalnya pun sama gitu kan. Karena konsumsinya kan setiap tahun bertambah. Bertambah. Jadi begitu sahabat Dijan ya, kalau sahabatnya juga bisa bergabung kalau ada pertanyaan dan sebagainya, boleh ke 081-222-335-927 ya. Dan kita lanjutkan lagi setelah pesan berikut ini ya.